Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Nasiwi dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Perang Badar, pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Yang pertama ada pendahuluan. Pertempuran Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624. Pasukan kecil kaum muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1.000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Yang kedua adalah latar belakang. Yang pertama latar belakang dari Muhammad. Nabi Muhammad lahir di Mekah sekitar tahun 570 dari keluarga Bani Hashim dari suku Quraisy. Ketika berumur 40 tahun, ia mengalami pengalaman spiritual yaitu menerima wahyu ketika sedang menyendiri di suatu gua, yakni Gua Hiro di luar kota Mekah. Ketika pamannya meninggal dunia sekitar tahun 619, kepemimpinan Mekah diteruskan kepada salah seorang musuh Muhammad yaitu Amir bin Hisham yang menghilangkan perlindungan kepada Muhammad serta meningkatkan penganiayaan terhadap komunitas muslim. Pada tahun 622, dengan semakin meningkatnya kekerasan terbuka yang dilakukan kaum Quraisy kepada kaum muslim di Mekah, Muhammad banyak pengikutnya hijrah ke Madinah. Hal ini menandai dimulainya kedudukan Muhammad sebagai pemimpin suatu kelompok dan agama. Yang kedua ada Ghazawat. Setelah kejadian hijrah, ketegangan antara kelompok masyarakat di Mekah dan Madinah semakin memuncak dan pertikaian terjadi pada tahun 623 ketika kaum muslim memulai beberapa serangan atau sering disebut Ghazawat dalam bahasa Arab. Pada rombongan dagangan kaum Quraisy Mekah, Madinah terletak di antara rute utama perdagangan Mekah. Pada akhir tahun 623 dan awal tahun 624, aksi Ghazawat semakin sering dan terjadi di mana-mana. Pada bulan September 623, Muhammad memimpin sendiri 200 kaum muslim melakukan serangan yang gagal terhadap rombongan besar kafilah Mekah. Tak lama setelah itu, kaum Quraisy Mekah melakukan serangan belasan ke Madinah meskipun tujuan sebenarnya hanyalah untuk mencuri ternak kaum muslim. Di sini ada tentang pertempuran. Di musim semi tahun 624, bertepatan dengan bulan Ramadan, Nabi Muhammad mendengar informasi dari bahwa salah satu kafilah dagang yang paling banyak membawa harta pada tahun itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Sedang dalam perjalanan dari Suriah menuju Mekah, mengingat besarnya kafilah tersebut, Muhammad mengumpulkan sejumlah orang untuk menghadang kafilah. Sekitar 313 orang muslim terkumpul dengan membawa 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1.000 orang, 600 persenjataan lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Yang pertama ada pergerakan menuju Badar. Muhammad memimpin pasukannya sendiri dan membawa banyak panglima utamanya, termasuk pamannya Hamzah dan para calon khalifah pada masa depan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Kaum muslim juga membawa 70 unta dan 3 kuda, yang berarti bahwa mereka harus berjalan atau 3-4 orang duduk di atas satu unta. Ketika kafilah dagang Quraisy Mekah mendekati Madinah, Abu Sufyan mulai mendengar mengenai rencana Muhammad dan menyerangnya. Ia mengirim utusan yang bernama Damdam ke Mekah untuk memperingatkan kaumnya dan mendapatkan bala bantuan. Segera saja kaum Quraisy Mekah mempersiapkan pasukan sejumlah 900-1.000 orang untuk melindungi kelompok dagang tersebut. Yang kedua ada rencana pasukan muslim. Pada saat itu telah sampai kabar kepada pasukan muslim mengenai keberangkatan pasukan dari Mekah. Muhammad segera menggelar rapat Dewan Peperangan disebabkan karena masih adanya kesempatan untuk mundur dan di antara para pejuang muslim banyak yang baru saja masuk Islam atau disebut kaum Ansor atau penolong untuk membedakan dengan kaum muslim atau Quraisy yang sebelumnya hanya berjanji untuk membela Madinah. Pada tanggal 11 Maret, kedua pasukan telah berada di kira-kira 1 hari perjalanan dari Badar. Beberapa pejuang muslim atau menurut beberapa sumber termasuk Ali bin Abi Thalib yang telah berkuda di barisan utama berhasil mengangkat 2 orang pembawa persediaan air dari pasukan Mekah di sumur Badar.
Sumber Badar terletak di lereng yang landai di bagian timur suatu lembah yang bernama Yal-Yal. Bagian barat lembah dipagari oleh sebuah bukit besar bernama An-Kankal. Ketika pasukan Muslim tiba dari arah timur, Muhammad pertama-tama memilih menempatkan pasukannya pada sumur pertama yang dicapainya. Tetapi ia kemudian tampaknya berhasil diyakinkan oleh salah seorang pejuangnya untuk memindahkan pasukan ke arah barat dan menduduki sumur terdekat posisi pasukan Quraisy. Muhammad kemudian memerintahkan agar sumur-sumur lain ditimbuni, sehingga pasukan Mekah terpaksa harus berperang melawan pasukan Muslim untuk dapat memperoleh satu-satunya sumber air yang tersisa. Yang ketiga ada rencana pasukan Mekah. Ketika pasukan Quraisy sampai di Jufa, sedikit di arah selatan Badar, ketika menerima pesan dari Abu Sufyan bahwa kafilah dagang telah aman berada di belakang pasukan tersebut, sehingga mereka dapat kembali ke Mekah. Pada titik ini, menurut penelitian Karen Armstrong, muncul pertentangan kekuasaan di kalangan pasukan Mekah. Amir bin Hisham ingin melanjutkan perjalanannya, tetapi beberapa suku termasuk Bani Zuhra dan Bani Adi segera kembali ke Mekah. Armstrong memperkirakan suku-suku itu khawatir terhadap kekuasaan yang akan diraih oleh Amir bin Hisham. Dari penghancuran kaum muslim, sekelompok perwakilan Bani Hashim, yang juga enggan berperang melawan saudara sesukunya, turut pergi bersama kedua suku tersebut. Di luar beberapa kemunduran itu, Amir bin Hisham tetap teguh dengan keinginannya untuk bertempur dan bersesumbar. Kita tidak akan kembali sampai kita berada di Badar. Pada masa inilah Abu Sufyan dan beberapa orang dari kafilah dagang turut bergabung dengan pasukan. Yang terakhir ada hari pertempuran. Di saat fajar tanggal 13 Maret, pasukan Quraisy membongkar kemahnya dan bergerak menuju lembah Badar. Telah turun hujan pada hari sebelumnya, sehingga mereka harus berjuang ketika membawa kuda-kuda dan unta-unta mereka mendaki Bukit Angkankal. Atau beberapa sumber menyatakan bahwa matahari telah tinggi ketika mereka berhasil mencapai puncak bukit. Pertempuran diawali dengan majunya pemimpin kedua pasukan untuk berperang tanding. 3 orang Ansor maju dari barisan Muslim, akan tetapi diteriaki agar mundur oleh pasukan Makkah yang tidak ingin menciptakan dendam yang tidak perlu dan menyatakan bahwa mereka hanya ingin bertarung melawan kaum Quraisy. Selanjutnya, kedua pasukan mulai melepaskan anak panah ke arah lawannya. 2 orang Muslim dan beberapa orang Quraisy yang tidak jelas jumlah tewasnya. Sebelum pertempuran berlangsung, Muhammad telah memberikan perintah kepada kaum Muslim agar menyerang dengan senjata-senjata jarak jauh dan bertarung melawan kaum Quraisy dengan senjata-senjata jarak pendek hanya setelah mereka mendekat. Besarnya kekuatan serbuan kaum muslim dapat dilihat dari beberapa ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa ribuan malaikat turun dari surga pada pertempuran Badar untuk membinasakan kaum Quraisy. Apapun penyebabnya, pasukan Mekah yang kalah kekuatan dan tidak bersemangat dalam berperang segera saja tercerai dan melarikan diri. Pertempuran itu sendiri berlangsung hanya beberapa jam dan selesai sedikit lewat tengah hari. Setelah pertempuran, selama terjadinya pertempuran, pasukan Muslim berhasil menawan beberapa orang Quraisy Mekah. Perbedaan pendapat segera terjadi di antara pasukan Muslim mengenai nasib bagi para tawanan mereka. Kekhawatiran awal ialah pasukan Mekah akan menyerbu kembali dan kaum Muslim tidak memiliki orang-orang untuk menjaga para tawanan. Sa'ad dan Umar berpendapat agar tawanan dibunuh, sedangkan Abu Bakar mengusulkan pengampunan. Muhammad akhirnya menyetujui usulan Abu Bakar dan sebagian besar tawanan dibiarkan hidup. Sebagian karena alasan hubungan kekerabatan atau salah seorang adalah menantu Muhammad. Keinginan untuk menerima tebusan atau dengan harapan bahwa salah satu mereka akan masuk Islam dan memang kemudian sebagian melakukannya. Beberapa saat sebelum meninggalkan Badar, Muhammad memberikan perintah agar mengubur sekitar 20 orang Quraisy yang tewas ke dalam sumur Badar. Beberapa hadis menyatakan kejadian ini yang tampaknya menjadi penyebabkan kemarahan besar pada kaum Quraisy Mekah. Segera setelah itu, beberapa orang Muslim yang baru saja ditangkap sekutu-sekutu Mekah dibawa ke kota itu dan dibunuh sebagai pembalasan atas kekalahan yang terjadi.
Kemenangan di Badr juga membuat Muhammad dapat memperkuat posisinya sendiri di Madinah. Segera setelah itu, ia mengeluarkan Bani Qainuqa dari Madinah, yang salah satu dari suku Yahudi yang sering mengancam kedudukan politiknya. Pada saat yang sama, Abdullah bin Ubay, seseorang Muslim pemimpin Bani Khazraj dan penentang Muhammad, menemukan bahwa posisi politik di Madinah benar-benar melemah. Selanjutnya, ia hanya mampu memberikan penentangan dengan pengaruh terbatas kepada Muhammad. Berikut presentasi dari saya, mohon lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.